ada lagi berikutnya adalah learning from controls, jadi pembelajaran dari kontrol. Nah, keuntungannya adalah dapat mengidentifikasi kontrol kompleks yang tidak perlu dan tidak tepat, serta dapat menentukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghapus kontrol, memodifikasi, atau menggantinya dengan opsi yang lebih hemat biaya. Jadi kalau dilihat dari gambar ini ada pembelajaran dari kontrol. Pertama adalah perencanaan atau planning, di mana perencanaan yang dilakukan terkait dengan tujuan bisnis dan strategi. Di dalamnya ada persetujuan investasi, perencanaan kontrol, dan studi kelayakan. Dari hasil perencanaan tersebut, kemudian dilakukan implementasi. Implementasi terkait dengan core proses dan fungsi-fungsi yang ditetapkannya apa saja. Hasil pengimplementasian dari perencanaan ini. Di dalam core proses ini, pada implementasinya juga dilakukan manajemen risiko proyek. Kenapa manajemen risiko proyek? Tadi di sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa setiap kegiatan itu dituangkan dalam bentuk proyek. Kemudian implementasi dari rencana-rencana yang telah ditetapkan dan mengimplementasikan kontrol yang telah ditetapkan atau telah direncanakan. Nah, ketika mengimplementasikan ini, berikutnya adalah measuring atau melakukan evaluasi, dihitung KPI-nya. Jadi artinya adalah setiap hal yang dilakukan di tahap implementasi ini harus bersifat measurable atau dapat diukur, sehingga pada saat evaluasi ini dapat dilihat seperti apa kinerjanya. Apakah ada nilai tambah yang ada nilai yang ditambahkan dengan kontrol, sejauh mana efektivitas dari pemantauan dan evaluasi dari kinerja resikonya. Nah, setelah dilakukan measuring, nah berikutnya adalah di sini tahap pembelajaran hal-hal apa saja yang telah atau yang dapat dipetik dari hasil pengukuran hasil operasi atau implementasi di sini yang diukur di sini, dan kita bisa ambil pelajaran dari situ. Di learning ini adalah dilakukan continuous improvement, ya, peningkatan secara berkelanjutan. Kemudian artinya dari sini dapat dilihat bahwa proyek mana saja yang kinerjanya baik, mana yang tidak baik, tidak baiknya di mana, apa hal yang harus dilakukan di tahap berikutnya. Nah, kemudian di sini juga review dari hasil implementasi, pasca implementasi, dan menentukan kontrol yang tepat. Nah, dari hasil insight yang diperoleh dari sini, dari learning ini menjadi masukan pada tahap planning untuk periode berikutnya, seperti itu. Jadi ini siklus ini terus berputar. Ini yang dimaksud dari learning from control. Artinya sejauh mana tindakan kontrol yang dilakukan terhadap risiko itu dapat meningkat secara berkesinambungan dan dapat menekan biaya, seperti itu.